Bagaimana sih perasaannya ketika memakai samir bertitel Duta Baca Kota Magelang? Pertama ya, seneng banget, soalnya juga nggak nyangka ya. Soalnya kalau menjadi seorang duta itu memang impian aku dari dulu, dari SD. Berarti banyak banget ya prestasi-prestasi dan kompetisi yang sudah pernah diikuti. Itu tidak hanya perpustakaan yang tingkat daerah saja nih, tapi perpustakaan sekolah-sekolah. Hai Sobat Untidar, saya Reka Suci kembali hadir di Sarang Untidar, Santai Bareng Untidar. Kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi Untidar yang baru saja dinobatkan sebagai Duta Baca Kota Magelang. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan, inilah dia, Mbak Alda. Halo Mbak Alda. Ya, halo Kak, halo Sobat Untidar juga. Oke, Mbak Alda, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama, prodi apa, serta asalnya dari mana. Oke, halo Sobat Untidar, kenalin aku Alda Oliana Dila, biasa dipanggil Alda. Jadi aku dari prodi S1 Akuntansi, tepatnya sekarang angkatan 2020. Asal aku dari Kota Magelang, salam kenal semuanya. Oke, cantik sekali. Oke, Mbak Alda, bagaimana sih perasaannya ketika memakai samir bertitel Duta Baca Kota Magelang? Mungkin bisa diceritakan perasaannya? Oke, kalau dari perasaan aku sendiri itu yang pertama ya seneng banget, soalnya juga nggak nyangka ya. Soalnya kalau menjadi seorang duta itu memang impian aku dari dulu, dari SD, dan alhamdulillah sekarang udah kesampaian ya, dinobatkan sebagai duta, tepatnya duta baca, dan sekarang udah pakai ini sampir. Oke. Nih, kalau boleh tahu nih, sebelumnya itu apakah Mbak Alda itu pernah mengikuti kompetisi selain kompetisi Duta Baca? Oke, kalau sebelumnya ya, alhamdulillah aku udah mengikuti banyak kompetisi, dan kompetisi ini tuh udah dimulai dari SD. Kalau dari total prestasi yang udah aku peroleh, ini sebanyak 18 prestasi. Wah. Jadi dulu tuh kan kalau di SD aku nih ada kayak kegiatan kultum pagi atau dongeng pagi. Nah di situ tuh aku tuh sering maju nih Kak. Jadi dari situ kan emang dari bakat aku itu udah mulai kebentuk. Nah makanya itu aku sering ditunjuk ikut lomba kayak lomba pidato, lomba dongeng. Dan alhamdulillah itu juga menang semua. Dan paling mentok itu ya juara 1 tingkat Kota Magelang. Semuanya pernah aku peroleh. Terus kalau pas SMP juga sama kayak lomba pidato, terus lomba baca puisi juga nih Kak. Jadi ya alhamdulillah juga itu juga menang tingkat Kota Magelang. Dan yang SMA itu adalah pengalaman yang paling berharga yang pernah aku peroleh. Soalnya aku pernah ikut lomba kayak kepenulisan, kayak karya tulis ilmiah atau makalah, tapi itu tentang sejarah. Dan alhamdulillah juga aku menang juara 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Terus yang satu lagi pernah ikut lomba juara 3 tingkat Kedu. Dan kalau pas SMA kemarin itu aku ambil jurusan bahasa. Jadi kan kayak skill aku ke dunia bahasa itu juga udah mulai kebentuk nih Kak. Kalau yang kuliah ini, alhamdulillah aku dari semester 2 sampai sekarang itu sering lolos PKM RSH, yang PKM internal gitu. Jadi ya udah ada pengalaman gitulah Kak, tentang riset-riset kan. Sama aku pernah menjadi top finalis dari lomba LKTIN yang pernah diadain Pelita Fair, tepatnya tahun 2021. Terus pas awal-awal jadi maba itu aku ikut lomba monolog tingkat peksimitas, itu aku juara 2, sama yang kemarin itu terakhir kali aku juara 1 lomba monolog. Dan yang sekarang di tahun ini aku ikut lomba Duta Baca dan alhamdulillah juara 1. Itu Kak prestasi yang udah pernah aku peroleh. Berarti banyak banget ya prestasi-prestasi dan kompetisi yang sudah pernah diikuti ya, mulai dari SMA sudah pernah mengikuti dan memborong juga. Ternyata pas masih mahasiswa baru pun juga sudah bergelut juga dengan dunia perkompetisian, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Dan yang ini nih ya, yang masih saya bingungkan itu kok bisa segitu loh Mbak. Mbak Alda kan banyak kompetisi ini, kayak tadi kan ke monolog, itu kan artinya kan lebih kayak ke apa ya? Passion bahasa gitu passion ya, bahasa Kak. gitu ya. Nah,
apa sih yang terbesit di benaknya Mbak Alda sehingga itu bisa menumbuhkan gitu jiwa bacanya itu gimana sih Mbak ceritanya? Oke, jadi aku cerita lagi ya. Maaf banget kalau misalnya durasinya panjang. Jadi itu kalau membaca itu tuh sebenarnya udah kayak kebiasaan aku dari kecil ya. Apalagi kan kalau dulu nih era zaman 2000-an itu kan masih kayak zamannya majalah Bobo, KKPK atau kecil-kecil punya karya. Nah, itu tuh aku kayak udah banyak koleksi gitu loh Kak. Koleksi majalah Bobo, majalah KKPK. Nah, di situ itu kan kayak udah mulai nih kayak kebentuk suka membaca, terutama kayak membaca cerpen atau cerita-cerita. Terus kalau pas SMP itu di perpustakaan sekolah aku, itu tuh banyak banget novel yang genrenya romance. Nah, di situ tuh aku sering banget nih pergi ke perpustakaan terus minjem buku yang novel yang genrenya romance. Sama kalau SMA itu juga udah kayak ke buku-buku yang ilmiah sifatnya atau terutama kayak sejarah-sejarah gitu. Jadi di situ udah mulai terbentuk dari kebiasaan membaca aku. Apalagi kan kalau di kuliah ini nih, kalau di prodi aku kan kayak kebanyakan nih tugas-tugasnya itu tentang makalah. Jadi kan kebanyakan kalau misal kita membuat makalah itu sendiri, itu kan mengharuskan kita untuk membaca jurnal. Nah, dari situ ya mulai mengasah lagi kemampuan membacanya, begitu Kak. Waduh, luar biasa sekali. Mungkin Mbak Alda ceritain dong proses seleksi dari Duta Baca sendiri itu bagaimana sih? Oke, sebenarnya kalau proses seleksi itu ada 2 tahap ya. Yang pertama itu tahap administrasi. Nah, seleksi administrasi itu tuh ya kayak misal nih, kalau Duta Baca itu sendiri, itu tuh harus berKTP warga Kota Magelang. Dan kan kebetulan aku juga ini kan, warga asli Kota Magelang, jadi ya bisa nih udah lolos gitu kan kalau dari tingkat seleksi KTP. Terus ada juga nih kayak seleksi inovasi, terus seleksi CV atau kurikulum vitae, terus dan seleksi kayak visi misi dan aksi yang akan dicantumkan atau yang akan dituangkan demi menggerakkan peningkatan literasi untuk warga Kota Magelang, begitu Kak. Waduh. Dan yang terakhir itu seleksi wawancara. Nah, kalau seleksi wawancara itu juga seleksi penentuan pemenang Duta Baca. Jadi kalau di seleksi wawancara itu ada kayak presentasi tentang visi, misi, dan inovasi yang udah kita tuangkan di seleksi administrasi. Sama nanti kayak ada wawancara yang pas itu diwawancari oleh 3 dewan juri. Salah satunya itu ada dosen dari UNES atau Universitas Negeri Semarang. Terus yang kedua itu kayak ada bukan dosen sih, kayak ibu-ibu PKK, tapi PKK yang Kota Magelang. Sama yang ketiga itu yang dari pengurus perpustakaan tingkat provinsi gitu Kak. Luar biasa sekali. Mungkin bisa di-spill sedikit gitu ya. Ya. Visi dan misi apa sih yang Mbak Alda bawakan di Duta Baca kemarin? Oke, otomatis kalau visi misinya itu kan kayak tentang pengembangan literasi ya. Dimana kalau visinya saya pas itu tuh visinya aku tuh kayak gimana sih caranya meningkatkan literasi warga Kota Magelang kayak melalui inovasi yang dicantumkan atau melalui dari kayak curahan energi kita yang kita luangkan kayak seperti waktu, tenaga, dan pikiran untuk meningkatkan literasi Kota Magelang. Itu mungkin kalau visinya juga banyak banget ya Kak. Kalau salah satunya itu ya melalui inovasi yang udah diberikan, yang dapat mengembangkan generasi yang ada di Kota Magelang untuk meningkatkan literasi bacanya. Dan salah satunya itu kayak mengunjungi perpustakaan, di mana kan kalau perpustakaan itu kan adalah gudang dari buku. Nah, jadi perpustakaan itu sendiri, ini tuh kita juga bisa kayak memantau nih, apakah perpustakaannya sudah baik atau belum. Nah, kalau misalnya belum baik, itu kan kita bisa memberikan kritik yang dapat dijadikan evaluasi bagi mereka, supaya mereka lebih meningkatkan kualitasnya, supaya banyak pengunjung yang datang ke perpustakaan itu. Jadi perpustakaannya itu tuh tidak hanya perpustakaan yang tingkat daerah saja nih, tapi perpustakaan sekolah-sekolah, begitu Kak. Oke, nah kan by the way nih, Mbak Alda kan Duta Baca nih. Apakah bercita-cita menjadi seorang guru
atau bercita-cita menjadi bercita-cita lain gitu? Oke, jadi karena basic aku emang dari dari Fakultas Ekonomi ya. Jadi kalau cita-cita aku ini bukan jadi guru, tapi menjadi seorang wanita karir. Karena kalau di pandangan aku nih, kalau jadi wanita karir itu tuh kayak independent woman gitu loh, Kak. Jadi kayak merasa menjadi alpha woman dan mungkin wanita karir itu memang cita-cita impian dari mungkin dari gak hanya aku aja tapi dari teman-teman aku yang mungkin terutama dari teman-teman yang otomatis bergerak di bidang ekonomi gitu sih, Kak. Oke. Nah, ini nih kan di sela-selanya Mbak Alda dengan kepadatan banget ya. Bekerja juga, terus itu juga menjadi duta baca Kota Magelang juga. Bagaimana time management Mbak Alda sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau time management itu kan kebetulan juga sekarang aku udah kuliah mulai memasuki semester tua lah atau semester ke-7. Itu kan dimana kalau mata kuliahnya itu kan atau SKS-nya itu kan semakin berkurang. Nah, di situ itu untuk waktu luangnya itu kan juga sangat banyak nih, Kak. Apalagi kalau kuliahnya aku tuh cuma 4 hari, jadi itu tuh bisa kayak manajemen waktunya itu ya mungkin di hari weekend atau hari yang nggak ada jam kuliahnya. Apalagi kan kadang ini kalau menjadi duta baca, ini kan sebulan sekali wajib mengikuti kegiatan yang diadakan Perpustakaan Kota Magelang. Nah, itu cara aku manajemen waktu mungkin kalau misalnya kebetulan kegiatannya itu di jam kuliah, maka aku akan mengikuti kuliah selama 1 jam, terus sisanya aku izin juga ke dosen untuk mengikuti kegiatan duta baca. Karena kan duta baca itu sebenarnya adalah pilihan aku sendiri. Jadi mau nggak mau aku juga harus bertanggung jawab, berkomitmen, dan kayak pintar dalam memanajemen waktu, begitu, Kak. Oke, mungkin terakhir nih ya, mungkin ada yang ingin pertanyaan terakhir, mungkin ada yang ingin Mbak Alda sampaikan buat Sobat Untidar yang ada di rumah. Oke, jadi sebenarnya ya kalau closing statement dari aku, membaca itu tidak bisa dipaksa. Ibarat kata seperti kita belajar, ketika kita belajar dipaksa itu kan pasti lama-lama kita enek nih. Ini kan mesti kita kayak berpikiran kapan sih belajarnya selesai, begitu juga dengan membaca. Setidaknya kita apa sih yang kita suka atau passion apa yang sebenarnya kita miliki, itu kita bisa kayak meningkatkannya melalui kegiatan membaca. Jadi membaca itu tidak harus sehari sekali 1 buku, tapi bisa juga nih seminggu sekali 1 buku atau seminggu sekali kayak 1 bab. Itu tuh sebenarnya juga kayak udah termasuk dalam kegiatan membaca, apalagi kalau kebiasaan membaca. Dan kebanyakan dari orang-orang yang aku ajak sosialisasi, mereka tahu pentingnya membaca, tetapi mereka belum bisa meningkatkan kebiasaan membaca. Dan ini tantangan dari duta baca itu sendiri, yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran mereka agar mereka ini bisa meningkatkan kebiasaan mereka untuk membaca. Apalagi kan sekarang kayak udah gadget gitu kan, udah banyak yang punya gadget. Sebenarnya kalau adanya gadget itu sendiri, ini membuka peluang yang besar untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Dan menurut aku sendiri, membaca itu tidak harus melalui buku, tetapi kita juga bisa membaca melalui jurnal atau kayak media sosial. Dan YouTube, salah satunya YouTube. Kita bisa belajar melalui YouTube, terutama dari kayak konten-konten yang berinspirasi, misalnya kayak seperti Narasi TV. Nah, begitu, Kak. Oke, terima kasih Mbak Alda sudah hadir dan menyempatkan waktu di ngobrol pada hari ini dan sharing-sharing sama kita juga dan sama Sobat Untidar juga. Sekali lagi saya ucapkan selamat telah menyandang Duta Baca Kota Magelang tahun 2023. Sekali lagi semangat. Iya, terima kasih, Kak. Oke. Sobat Untidar, usai sudah di perjumpaan kita kali ini di Sarang Untidar, Santai Bareng Untidar, saya Reka Suci melaporkan untuk Untidar TV.